Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudariku, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahmakumullah. Di antara tugas para nabi dan para rasul adalah memberikan kabar gembira dan peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana nasu ummatan wahidah, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin." Dahulu manusia adalah umat yang satu. Kemudian Allah mengutus para nabi mubasysyirin wa mundhirin. Tugas mereka adalah memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mempelajari dua hal yang saling bertentangan. Yang satu mengarahkan manusia kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, mengarahkan manusia ke dalam kesengsaraan, ke dalam kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Dua hal tersebut adalah as-sunnah dan al-bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sebelum kita menjelaskan tentang apa keutamaan-keutamaan mengikuti sunnah, maka terlebih dahulu kita perlu memahami apakah itu as-sunnah. Kata para ulama, as-sunnah jika dimutlakkan, di antara maknanya adalah minhaju hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan hidupnya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Dalam kesempatan lain Rasul mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang enggan mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul SAW yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasul SAW. Yang pertama, dan ini adalah yang paling utama, yaitu bahwasannya orang yang mengikuti sunnahnya Rasul, yang mengikuti tuntunannya Rasul, mengikuti metode hidupnya Rasul, maka surga baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hududullah, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Itulah batasan-batasan Allah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Surga Allah sediakan bagi orang-orang yang mau mengikuti jalannya, metode hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hal itu ditegaskan lagi oleh Rasul SAW dalam sabda beliau, hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa taat kepadaku, maka dialah yang masuk surga. Namun barang siapa yang enggan mengikuti sunnahku, dialah yang enggan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita menginginkan surga Allah, jalannya adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara keutamaan pahala bagi orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasul SAW, bahwasanya sunnahnya Rasul SAW akan menjadikan umat bersatu, akan menjadikan umat mereka tidak terpecah belah, sebagaimana sabda Rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpeganglah dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Di antara tafsir para ulama tentang tali Allah, yaitu sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpeganglah dengan sunnahnya Rasulullah SAW
dan kalian tidak akan mungkin terpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan ingatlah akan nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'daan, yang mana pada waktu dahulu kalian bermusuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah pun menyatukan hati-hati kalian. Yaitu dikarenakan mereka mengikuti ajaran sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersatu, para sahabat bersatu karena mereka di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi umat Islam yang menginginkan persatuan, tidak ada jalan lain kecuali mereka harus kembali kepada ajaran, kepada tuntunannya, ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengantarkan manusia kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada jalan menuju kecintaan Allah kecuali dengan ittiba, mengikuti ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini kata para ulama dikatakan sebagai ayatul imtihan, ayat ujian, yaitu menguji orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan dia mengikuti ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan orang yang mengikuti sunnah juga bahwasanya orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bersama para nabi, para siddiqin, para salihin, para syuhada, dan orang-orang yang salihin. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang yang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik manusia, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kemudian di antara keutamaan orang itu mengikuti sunnahnya Rasul SAW, bahwasanya sunnahnya Rasul SAW menjamin manusia tidak tersesat, menjamin manusia tidak sengsara di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya manusia yang mengikuti ajarannya Rasul SAW tidak akan tersesat dan dia selalu akan mendapatkan hidayah. Allah berfirman, "Wa in tuti'u tahtadu." Jika kalian mentaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Demikian pula Rasul SAW mengatakan, "Taraktukum alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Imam Malik rahimahullah mengatakan, "As-sunnatu safinatun nuh, man raqibaha najah wa man takhallafa anha gharika wa halak." Bahwasanya sunnahnya Rasul SAW itu adalah safinatun najah, perahunya, kapalnya Nabi Nuh alaihissalam yang mengantarkan manusia kepada keselamatan, menyelamatkan manusia dari kebinasaan, dan barang siapa yang menyimpang darinya maka dia akan tenggelam dan dia akan binasa. Na'udzubillah min dzalik. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah, di antara keutamaan mengikuti sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua yang bertentangan dengan as-sunnah, yaitu yang disilahkan oleh Rasulullah SAW dengan al-bid'ah. Apakah bid'ah itu? Bid'ah adalah sebagaimana kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalagha fi ta'abbus subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya al-bid'ah adalah suatu jalan yang diadakan dalam syariat yang menyerupai syariat padahal itu bukan syariat, yang tujuan pelakunya berlebihan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau setiap hal yang baru yang dinisbatkan kepada agama padahal dia bukan termasuk ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bid'ah sangat amat berbahaya bagi umat.
Yang pertama, di antara bahaya bid'ah, bahwasanya bid'ah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal ibadah tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW tertolak. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan sunnahku, maka tertolak. Rasul juga mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-adakan ajaran baru dalam Islam, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang berbuat kebid'ahan termasuk orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang telah tersesat di dunia ini, namun mereka merasa telah berbuat yang sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, di antara bahaya bid'ah, bahwasanya bid'ah atau pelaku kebid'ahan telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW telah menyampaikan semuanya kepada kita. Bahkan kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, "Wa ma ta'irun yuqallibu janai fil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman." Tidaklah seekor burung terbang di atas langit dengan kedua sayapnya kecuali telah dijelaskan semuanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita hanya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasul SAW. Barang siapa mengada-adakan hal baru dalam urusan agama, maka sungguh telah menuduh Rasul SAW mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah taala berkata, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang membuat suatu kebid'ahan dalam Islam, membuat hal-hal baru dalam Islam, membuat ajaran-ajaran baru dalam Islam yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia telah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala. Atau barang siapa yang berbuat kebid'ahan dan dia menganggap itu baik, maka dia telah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati agama Allah. Padahal Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian dan aku telah sempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, "Fama lam yakun yauma dinan fala yakunul yauma dinah." Apa yang tidak dianggap agama pada zaman Nabi SAW, sampai kapanpun tidak akan dianggap sebagai ajaran agama. Namun itu adalah kebid'ahan, itu adalah kesesatan yang harus diwaspadai oleh kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, di antara bahaya kebid'ahan, bahwasanya bid'ah merupakan sebab atau sumber fitnah di atas muka bumi ini. Suatu saat pernah Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya oleh seseorang, "Min aina uhrim?" Dari mana aku mulai start untuk ihram haji atau umrah? Kata Imam Malik, "Min Dzul Hulaifah min haitsu ahrama Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dari Dzul Hulaifah, dari tempat yang Rasulullah SAW berihram. Kemudian kata orang tersebut, "Bagaimana kalau aku berihram dari sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kata Imam Malik, "La taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah." Jangan engkau lakukan hal tersebut karena aku khawatir engkau akan mendapatkan fitnah. Kemudian kata orang tersebut, "Wa ayu fitnah?" Fitnah apa yang akan menimpa? Padahal aku hanya sekedar menambah beberapa mil saja. Apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala? "Wa ayu fitnatin a'zam min annaka tara qad sabaqta ila fadilatin qasar anha Rasulullah SAW." Fitnah mana yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu telah mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya bid'ah merupakan sumber fitnah. Kemudian Imam Malik membacakan ayat, "Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajarannya Rasulullah SAW untuk mereka ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Kemudian kata para ulama di antara bahaya bid'ah, bahwasanya bid'ah itu pelakunya, pembuatnya telah mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pembuat syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah."
Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang mensyariatkan agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Harus kita yakini yang berhak membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang berani membuat syariat, maka dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bahaya bid'ah kata para ulama bahwasanya al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah merupakan jembatan menuju kepada kekafiran. Seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang bernama Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah mengatakan, "Ihdhar sigharal muhdatsati minal umur." Berhati-hatilah kalian dari hal-hal yang baru meskipun kecil. Fa innaha ta'ud hatta tasira kibar. Karena hal itu akan terulang dan akan menjadi besar. Kemudian terakhirnya beliau mengatakan, dan orang itu tidak akan mungkin bisa keluar dari kebid'ahan tersebut dan dia tidak akan mungkin bisa keluar dari bid'ah tersebut dan dia akan keluar dari al-Islam. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bahaya kebid'ahan dalam urusan agama ini bahwasanya al-bid'ah mengantarkan pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap kebid'ahan itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk kita bisa ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW dan untuk kita menjauhkan diri dari segala bentuk kebid'ahan agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.